masih meraba-raba. Tapi gara-gara diskusi itu ketahuan dia seorang materialisme barat sejati, dia seorang liberalis sejati, jadi kebuka jelas. Bayangkan dengan ya seperti dalam kaidah, kalau ente pengen terkenal gampang, ente pengen terkenal ente kencingin air zam-zam, pasti ente bakal dikenal. Kita nggak bahas soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah. Kita nggak bahas soal Pak Habib Bahar itu benar atau salah. Kita nggak bahas itu. Kita membahas rasa takut dari kaum muslimin, rasa resah, rasa merasa terintimidasi. Karena di satu sisi kaum muslimin sangat mencintai Nabi, tetapi di sisi lain ada keresahan bahwa Nabi dikaitkan dengan tindakan-tindakan atau simbol-simbol dari kekerasan. Rasakan betapa sakit hati dan marahnya kaum muslimin. Coba kita misalkan bisa melihat dari berbagai perspektif. Misalkan, lihat orang-orang yang biasa orang Islam berdebat dengan orang Kristen, berdebat dengan apa, kan ramai sebenarnya di media sosial. Lihat perdebatan di antara mereka. Dan orang-orang non-muslim bawa-bawa itu. Tuh lihat, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Sebagai penegasan, kalau Bahar melakukan kelakuan yang seperti itu, ya begitulah nabinya. Itu ejekan terhadap kaum muslimin. Dan memunculkan beberapa sosok, apalagi sosok utama yang tadi beberapa kali disebut oleh Pak Guru Gembul. Memang kami tidak begitu berkenan menyebut nama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel saya ya, Yusri Channel ya. Sekarang saya akan menayangkan video. Ini perlu saya tayangkan dan saya tentang pernyataannya Bang Hanif ya, tentang Guru Gembul yang kemarin datang ke Robito Alawiyah untuk berdiskusi terkait isu nasab atau polemik nasab. Gitu tahu ya, Guru Gembul kemarin mengobrak-ngabrik lah gitu loh, dan sempat menyinggung oknum-oknum Habib yang menurut pandangan beliau itu tidak pantas lah untuk di seorang yang mengaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi berbuat seperti itu gitu. Oke ya, kita akan tonton videonya. Ada dua orang, ada dua oknum Habib yang menanggapi Guru Gembul terkait kemarin yang ada di Robito Alawiyah, kantor Robito Alawiyah. Oke, kita akan menunjukkan videonya. Alhamdulillah kemarin saya menyaksikan ada video diskusi di Ar-Rabitatul Alawiyah pada hari Ahad 8 September 2024 yang ditayangkan melalui Nabawi TV, diskusi antara Pak Guru Gembul dengan Said Fikri Syahab dari Ar-Rabitatul Alawiyah juga dengan Gus Wafi, singa Aswaja ini, Masya Allah Tabarakallah. Saya melalui video ini yang pertama ingin memberikan apresiasi kepada Guru Gembul. Salut, Anda berani datang dan berbicara langsung berhadap-hadapan, Anda gentle. Salut. Itu apresiasi saya yang pertama. Keberanian Guru Gembul patut diapresiasi. Kemudian yang kedua, saya pengen memberikan apresiasi kepada Said Fikri Syahab dan Gus Wafi, karena telah sabar meladeni Guru Gembul yang ngalur ngidul berbicara tanpa tahu arahnya kemana. Nah, hikmahnya kesabaran Said Fikri Syahab dan Gus Wafi yang tidak terpancing dengan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul, khususnya yang berkaitan dengan apa itu standar ilmiah. Satu, pembahasan tersebut jadi tidak melebar keluar pembahasan, karena kan memang temanya tentang nasab, pembatalan nasab yang dilakukan oleh Guru Gembul. Temanya tentang tersebut yang berkaitan dengan nasab. Nah, kalau diladenin itu sama Gus Wafi sama Said Fikri, lebar kemana-mana, waktunya habis. Dan juga setelah itu masih ada pembicara lain, masih ada sesi lain bersama Prof. Titi, ahli filologi UI, Prof. Yasmin bin Syihab juga ahli antropologi UI, yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Sehingga ini waktunya nggak panjang. Kalau diladeni itu ya akan melebar kemana-mana. Langkah tidak terpancing itu saya salut luar biasa. Dan yang kedua, dengan tidak meladeni Guru Gembul ketika bicara soal apa itu ilmiah dan dia melebar kemana-mana, Said Fikri Syahab
dan Gus Wafi berhasil membuka kedok Guru Gembul sebetulnya. Selama ini masih samar-samar, Guru Gembul nih kemana sih arahnya? Orang masih meraba-raba. Tapi gara-gara diskusi itu ketahuan dia seorang materialisme barat sejati, dia seorang liberalis sejati, jadi kebuka jelas. Bayangkan dengan definisi ilmiah yang dimaksudkan Guru Gembul ini, yang tidak jelas ini, dia berani sampai mengatakan konsep ketuhanan itu tidak bisa diilmiahkan. Kemudian juga tentang kuburan Nabi SAW, apakah Nabi dikubur di situ, itu sifatnya masih subjektif. Padahal selama berabad-abad, ya sampai orang di luar Islam sekalipun, orang kafir sekalipun, nggak pernah ada yang meragukan posisi kuburan Rasulullah SAW. Karena itu mutawatir qat'i. Tidak ada keraguan sedikit pun posisinya di situ. Dan itu bukan subjektif, tapi objektif yang justru nggak bisa dipungkiri sama sekali. Itu kalau standar Guru Gembul dipakai. Bukan hanya urusan nasab ini kecil, tapi syariat. Semuanya yang dirontokkan oleh dia. Ada banyak hal sekali yang berkaitan dengan syariat yang akan dikutak-katik seenaknya oleh Guru Gembul. Ini perdebatan yang sangat panjang. Sudah sangat bagus dengan tidak terpancingnya Gus Wafi dan Habib Fikri Syahab, sehingga jadi terbongkar siapa dia. Walaupun nanti ini perlu dibahas secara khusus terlepas dari masalah nasab. Kalau berkaitan dengan tema itu, filsafat ilmu itu, tentang materialisme, tentang liberalisme itu, saya kira masalah nasab ini kecil dibandingkan dengan itu. Ini berkaitan dengan akidah umat. Ini udah dibahas panjang lebar jauh-jauh hari oleh Ya, berikut barusan tanggapan dari Bang Hanif Alatas tentang Guru Gembul kemarin yang diskusi di Robito Alawiyah. Guru Gembul itu hanya menurut saya kemarin yang saya dengar di video-video yang lagi viral Guru Gembul yang di sana itu, saya nggak tahu kalau Guru Gembul sampai ke makamnya Rasulullah SAW. Saya nggak tahu. Mungkin persepsinya Guru Gembul beda sama Bang Hanif Alatas ya. Seperti itu. Tapi beliau bicara bahwasanya liberal, materialitis. Ya situlah bahasanya gitu loh. Padahal menurut saya statement Guru Gembul kemarin itu benar. Kenapa? Sering kali Guru Gembul itu berbicara tentang introspeksi diri. Itu poin yang sangat menurut saya itu sangat jelas, introspeksi diri. Gitu loh, introspeksi diri. Nyatanya apa yang dibicarakan Bang Hanif Alatas barusan ya seperti itu. Nah, ini video kedua dari tanggapan ini, menanggapi juga tentang kemarin Guru Gembul yang ada di Robito Alawiyah. Ini tentang Bang Bahar bin Smith gitu. Oke, kita akan tunjukkan videonya ya. Habib Fikri Syahab bilang, apa itu anak nggak tahu. Dia bilang apa? Said Bahar itu tidak kita berikan kita tidak membelanya. Anak nggak butuh pembelaan. Kita tidak membelanya, kita tidak membenarkannya. Anak nggak butuh itu juga. Anak nggak butuh itu, karena anak jadi diri anak sendiri. Dan Robito Alawiyah tetap anggap sebagai orang tua. Jadi Robito mau negor, mau ini, itu haknya Robito. Dan kalau untuk teguran bukan hanya dari Robito aja, dari guru-guru anak banyak. Tapi tetap anak jadi diri anak sendiri. Dan kalau mau bilang anak atau Habib Rizik gara-gara dua ini terus timbullah ini, nggak ada. Dari dulu udah ada masalah nasab ini, beberapa orang yang mempermasalahkan. Bukan hanya Imat ini, bukan baru Imat, bukan. Dan mungkin karena anak sama Habib Rizik yang menonjol, jadi si Gembul hanya sebut dua itu. Sekarang kalau kita mau bicara habaib, berapa banyak habaib yang mabuk? Berapa banyak habaib yang narkoba?
Berapa banyak Habib-Habib yang masuk penjara? Robito nggak membenarkan perbuatan salah yang mereka lakukan. Enggak. Mungkin karena Ana seorang public figure. Jadi harusnya dua-duanya itu harus tawasud, harus tawazun. Harus ada di tengah. Dan Ana gak ada urusan. Ana juga baru lihat si Gembul, Ana gak kenal dia, gak tahu siapa. Ana gak ada urusan orang mau bilang apa, gak ada urusan. Bahar bin Smith tetap Bahar bin Smith. Begitu. Nggak usah pakai emosi, orang gak emosi. Kenapa si Gembul nggak bahas ketika anak keluar dari penjara Gunung Sindur, terus anak ceramah masalah corona yang anak membela rakyat itu sampai dibawa ke Nusa Kambangan? Kenapa dia nggak bahas itu? Kenapa dia nggak bahas ketika anak masuk penjara lagi gara-gara ceramah anak yang membahas KM 50, membela 6 pemuda Indonesia, membela 6 bangsa, 6 rakyat yang dibantai? Kenapa dia nggak bahas itu? Susah. Si Gembul ini orang yang pandai bicara, tapi menutup mata dan menutup telinga. Itu dia. Jadi orang nyari sensasi, nyari apa? Bukan anak nggak harus meladeni seperti itu. Anak nggak harus meladeni. Ya seperti dalam kaidah, kalau ente pengen terkenal gampang. Ente pengen terkenal, ente kencingin air zam-zam, pasti ente bakal dikenal sama semua orang. Intinya begitu aja. Jadi bikin hal-hal yang ulama-ulama tidak ada yang membatalkan nasab Alawi. Nah, bikin hal yang baru, bikin hal yang baru. Apa itu? Si Imad membatalkan nasab Alawi sehingga suhroh, sehingga dia dikenal, pengikut-pengikutnya dikenal, pendukungnya dikenal, teman-temannya dikenal. Karena tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman yang membatalkan nasab Alawi kecuali Imad. Jadi dengan itu makanya dia suhroh, dikenal. Si Gembul pun atau siapa lainnya, yang lain-lain itu. Ya sama seperti kaidah itu, kalau pengen terkenal kencingin aja air zam-zam. Jadi bikin hal yang aneh gitu, hal yang nggak pernah dilakuin oleh orang-orang. Seperti itu aja, gampang. Harusnya sebelum Gembul ngomong begitu, tabayun dulu, datang nanya gimana Habib, perkara Habib ini gimana, apakah benar begini, ngobrol, ketemu, baru dia tahu siapa Bahar bin Smith. Tapi nggak ada masalah, nggak ada urusan. Mau Gembul ngomong apa tentang Ana, mau Robito ngomong apa tentang Ana nggak ada masalah pokoknya. Oke, barusan tanggapan dari Bang Bahar, Habib Bahar bin Smith yang menanggapi tentang statement-statementnya Guru Gembul yang kemarin yang diundang oleh Robert Alawiyah. Dan begitulah tanggapannya Habib Bahar. Anda nilai sendiri ya, dari Habib Hanif dan Bahar, kalian nilai sendiri bagaimana mereka dan cara mereka berbicara dan menyampaikan statement-statement mereka. Anda bisa menilai sendiri. Oke ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.